Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nurul Inayah. Jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Inayah, Sarjana Pendidikan, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, program studi PGSD Universitas Negeri Manado. Saat ini saya sedang bertugas di SD Negeri 1 Kandangan, Kampung Bobi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan praktik baik atau best practice dengan menggunakan metode STAR. Adapun situasi yang menjadi latar belakang masalah yaitu kurangnya motivasi siswa dalam pembelajaran, kurangnya keaktifan siswa dalam pembelajaran, prestasi belajar siswa yang rendah, serta model pembelajaran guru yang belum berpihak pada siswa. Dari beberapa latar belakang masalah tersebut, saya melakukan wawancara kepada beberapa pihak. Yang pertama kepada kepala sekolah, pakar pendidikan, teman sejawat, dan juga pengawas. Alasan praktik baik ini perlu dibagikan agar seluruh pendidik bergerak bersama untuk perbaikan kualitas pembelajaran melalui model pembelajaran inovatif yang sesuai implementasi kurikulum 2013 dan atau kurikulum merdeka, baik dengan membawakan model pembelajaran inovatif, strategi pembelajaran yang efisien, dan media pembelajaran yang mampu membawakan pembelajaran yang kontekstual. Diharapkan dengan ini dapat menjadi referensi guna membentuk perilaku saintifik, memperbaiki sikap, mengasah keterampilan, dan mengembangkan rasa keingintahuan sehingga siswa lebih nyaman dan merdeka dalam belajar, serta menemukan kebermaknaan dari pembelajaran tersebut. Peran dan tanggung jawab penulis dalam praktik baik ini adalah sebagai guru kelas sekaligus peneliti dalam mengidentifikasi permasalahan yang terjadi selama proses belajar mengajar di kelas dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Setelah meneliti dan menemukan solusi dengan memilih model pembelajaran yang inovatif sesuai dengan karakteristik siswa dan materi pembelajaran, penulis juga bertanggung jawab untuk melaksanakan metode dan model pembelajaran yang inovatif tersebut di sekolah tempat penulis bertugas sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Tantangan yang saya hadapi yang pertama, waktu yang terbatas untuk menyelesaikan semua sintak. Yang kedua, siswa yang belum terlihat aktif dalam diskusi. Yang ketiga, keterbatasan sarana dan prasarana. Dan yang keempat, siswa yang belum percaya diri menyajikan hasil PBL. Pihak yang terlibat yang pertama adalah Ibu Sukinem Sarjana Pendidikan dan Ibu Dwi Indah Sri Sunarti Sarjana Pendidikan SD selaku kepala sekolah yang telah memberikan izin pelaksanaan PPG dalam jabatan serta izin penggunaan fasilitas sekolah. Yang kedua, siswa kelas 4 SD Negeri 1 Kandangan yang berjumlah 24 siswa sebagai subjek pembelajaran. Yang ketiga, Bapak Profesor Kusmas Palukan, MSI, selaku Guru Merinding dan Ibu Merita Ratulani Sarjana Pendidikan, selaku guru pamong yang Masya Allah
selanjutnya, memberikan pengantar yang cukup lugas, juga senantiasa memberikan kritik, saran, merefleksi kegiatan hingga memotivasi penulis supaya selalu semangat dan berkembang. Yang keempat, rekan guru SD Negeri 1 Kandangan yang telah memberikan motivasi dan membantu menyukseskan kegiatan PPG dalam Jepara. Yang kelima, rekan PPG kelompok 1 yang telah menjadi partner diskusi menyelesaikan tugas-tugas dari PPG. Langkah yang kedua yaitu menyusun perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang dapat dipersiapkan sebelum proses pembelajaran diantaranya modul ajar kurikulum merdeka, LKPD, soal pretest dan posttest, media pembelajaran, bahan ajar, soal evaluasi serta rencana evaluasi. Kemudian yang ketiga, membuat media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan yaitu berbasis ICT, media audio visual, dengan memanfaatkan video unduhan dari YouTube, PPL 1 hingga 4, dan membuat sendiri PPT game interaktif. Yang keempat yaitu mendesain penelitian atau rencana evaluasi. Rencana evaluasi yang dibuat mencakup jurnal refleksi guru, jurnal refleksi peserta didik, lembar observasi guru, instrumen observasi peserta didik, hasil survei peserta didik, dan artefak hasil peserta didik, hasil belajar peserta didik. Yang kelima yaitu mereview materi yang akan diajarkan. Hal yang dilakukan adalah merefleksi pembelajaran yang sudah dilakukan sebelumnya sehingga jika ada kendala atau hambatan dapat segera dicarikan solusi atau diantisipasi. Selanjutnya memperdalam lingkup materi yang akan diajarkan. Mengidentifikasi materi yang membutuhkan penekanan dalam penyampaian sehingga pembelajaran akan lebih bermakna. Dan yang terakhir, menyiapkan stamina dan kesehatan tubuh. Ini adalah yang sangat penting. Pembelajaran yang baik tidak hanya ditentukan oleh perangkat pembelajaran, namun kesehatan guru saat mengajar juga harus mendapatkan perhatian khusus agar dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan yang pertama, menerapkan LKPD dan bahan ajar yang sudah disiapkan pada saat proses pembelajaran. Yang kedua, memberikan apresiasi kepada peserta didik agar mereka dapat mempunyai imajinasi mengenai materi yang akan dipelajari hari ini, sehingga mereka akan lebih siap dan paham pada materi tersebut. Yang ketiga, memberikan pertanyaan pemantik pada peserta didik, mulai dari pertanyaan faktual hingga metakognitif untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis pada peserta didik. Yang keempat, membimbing peserta didik baik secara individu maupun kelompok selama proses pembelajaran dalam diskusi kelompok untuk menyelesaikan permasalahan dalam LKPD guna menemukan konsep materi pembelajaran yang diharapkan. Dalam hal ini, peserta didik belajar untuk meningkatkan kemampuan berliterasi, berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Yang kelima, melakukan observasi sikap dan keterampilan peserta didik selama proses pembelajaran. Dan yang keenam, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas yang nantinya akan ditanggapi oleh kelompok lain. Dalam hal ini, peserta didik belajar untuk berpikir kritis dan komunikatif dalam mengemukakan pendapatnya. Yang ketiga, ada tahap evaluasi. Mengevaluasi hasil diskusi kelompok peserta didik serta memberikan penguatan terhadap konsep yang telah ditemukan secara mandiri oleh peserta didik, sehingga diharapkan pembelajaran menjadi lebih bermakna. Selanjutnya, pihak yang terlibat yaitu yang pertama, kepala sekolah, yang kedua, dosen pembimbing dan guru pamong, yang ketiga, teman sejawat, yang keempat, peserta didik, dan yang kelima adalah keluarga. Sumber daya atau materi yang diperlukan, yang pertama, instalasi jaringan listrik, jaringan internet, laptop, speaker aktif, LCD proyektor, tripod, mikrofon, alat perekam.
Berikut adalah refleksi hasil dan dampak dari penerapan model pembelajaran PBL. Hasilnya menunjukkan peningkatan pada motivasi, keaktifan, dan hasil belajar siswa kelas 4 di SD Negeri 1 Kandangan. Kesimpulan tersebut diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan hasil belajar siswa. Setelah hampir 4 bulan, saya mengikuti program profesi guru di LPTK Universitas Negeri Manado. Saya mendapatkan banyak hal seperti ilmu baru, wawasan baru, dan pengalaman baru di dunia pendidikan. Yang tak kalah penting adalah keluarga baru dari Sabang sampai Merauke. Meskipun kita tak saling bersua, namun kita tetap saling menyemangati dan menguatkan. Semoga dengan adanya program profesi guru ini mampu menjadikan kita semua menjadi guru yang lebih profesional lagi dan bergerak maju untuk menggerakkan pendidikan di Indonesia menuju Indonesia maju dengan merdeka belajar. Terima kasih kepada Universitas Negeri Manado yang telah memfasilitasi saya untuk mengupgrade ilmu dalam dunia pendidikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.